Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Irfan Cahya Nugroho, mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi S1 Akuntansi PJJ dengan NIM 2403010428. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional Indonesia ketika menghadapi gejolak global. Analisis ini akan dikaitkan dengan 3 hal utama, yakni sistem nilai tukar Indonesia, tingkat mobilitas modal, dan model Mundell-Fleming. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi tekanan global, apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang lebih efektif? Jawaban dari saya adalah kebijakan moneter relatif lebih efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan merespons gejolak eksternal dalam jangka pendek. Tetapi, kebijakan moneter tidak dapat bekerja sendiri. Kebijakan fiskal tetap diperlukan untuk melindungi sektor real, rumah tangga, dan kelompok masyarakat yang terdampak. Jadi, kesimpulan yang akan saya bangun bukanlah salah satu kebijakan harus menggantikan kebijakan yang lainnya, tetapi kebijakan masing-masing bergantung pada jenis gejolak yang dihadapi. Apabila kita memperhatikan dari kondisi Indonesia sendiri, yang pertama, kita perlu memahami sistem nilai tukar Indonesia yang berlaku sampai dengan saat ini. Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Managed Floating Exchange Rate. Artinya apa? Nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Namun, Bank Indonesia tetap dapat melakukan stabilisasi apabila pergerakan rupiah terlalu bergejolak atau mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan sistem seperti ini, Indonesia tidak mempertahankan nilai tukar tetap pada tingkat tertentu, tetapi Indonesia juga tidak sepenuhnya membiarkan rupiah bergerak tanpa intervensi sama sekali. Bank Indonesia memiliki instrumen berupa suku bunga acuan, operasi moneter, intervensi pasar valuta asing atau falas, serta kebijakan makroprudensial. Tujuannya, BI menjaga stabilitas nilai rupiah yang mencakup stabilitas harga dan nilai tukar. Yang kedua, mobilitas modal. Mobilitas modal Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup tinggi, tetapi belum sempurna. Investor masih bisa memindahkan dananya dari satu negara ke negara yang lain, khususnya melalui investasi portofolio, obligasi, saham, dan instrumen pasar keuangan bergantung dari kondisi keuangan di negara tersebut. Tetapi masalahnya, arus tersebut masih dipengaruhi oleh risiko negara, perbedaan suku bunga, kondisi politik, likuiditas pasar, dan persepsi investor. Jadi, apabila suku bunga Amerika meningkat atau terjadi ketidakpastian global, maka investor bisa saja mengurangi kepemilikan aset di Indonesia dan memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Kondisi ini meningkatkan permintaan dolar Amerika dan memberikan tekanan depresiasi terhadap rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming ini merupakan pengembangan dari model ISLM untuk perekonomian terbuka. Model ini menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional, suku bunga acuan, nilai tukar, arus modal, dan neraca pembayaran. Secara sederhana, output nasional dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto, sebagaimana persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, atau NX tersebut sama dengan X kurangi M. Dalam persamaan ini, Y adalah pendapatan nasional, G adalah belanja pemerintah, dan NX adalah ekspor neto, yakni ekspor dikurangi impor. Model ini dapat menjelaskan bahwa keseimbangan pasar uang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, tingkat harga pendapatan, dan suku bunga. Sementara itu, neraca pembayaran dipengaruhi oleh transaksi berjalan dan transaksi modal finansial. Dalam konteks nilai tukar fleksibel dan mobilitas modal yang tinggi, terdapat prinsip yang perlu diperhatikan. Kebijakan moneter cenderung lebih kuat, sedangkan kebijakan fiskal menghadapi efek apresiasi nilai tukar. Untuk itu, mari kita perhatikan kebijakan fiskalnya terlebih dahulu. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan melalui peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Tujuannya adalah meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam model Mundell-Fleming sendiri, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kenaikan belanja pemerintah meningkatkan permintaan agregat. Kedua,
output dan pendapatan nasional akan ikut meningkat. Ketiga, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang dan akhirnya suku bunga domestik cenderung naik. Ketika suku bunga domestik naik, aset keuangan Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor asing. Akibatnya apa? Modal asing masuk dan pasokan valuta asing pun meningkat. Rupiah kemudian akan terapresiasi. Namun, apresiasi rupiah akan menyebabkan harga barang Indonesia menjadi relatif lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Hal ini menyebabkan ekspor dapat menurun, sedangkan impor menjadi lebih murah. Akibatnya, ekspor neto pun jadi turun. Inilah yang disebut sebagai efek crowding out dalam perekonomian terbuka. Ekspansi fiskal memang meningkatkan permintaan domestik, tetapi sebagian dampaknya dikurangi oleh penurunan ekspor neto akibat apresiasi rupiah. Dengan mobilitas modal yang tinggi, efek ini dapat menjadi lebih besar. Sehingga dalam model Mundell-Fleming dengan nilai tukar yang mengambang, kebijakan fiskal relatif kurang efektif untuk meningkatkan output dibandingkan kebijakan moneter. Tetapi kesimpulan ini tidak berarti bahwa kebijakan fiskal itu tidak penting. Kebijakan fiskal tetap sangat penting apabila terjadi masalah yang dihadapi seperti perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat, atau mungkin guncangan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial, menjaga belanja agar tetap produktif, memberikan insentif kepada para usahawan, serta memperkuat kapasitas produksi nasional. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah desainnya. Jika belanja pemerintah terlalu besar dan sebagian besar digunakan untuk barang impor, maka permintaan terhadap dolar Amerika bisa meningkat. Akibatnya, rupiah justru mendapat tekanan depresiasi dan defisit transaksi yang justru malah bisa jadi semakin melebar. Selanjutnya akan kita bahas terkait kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga atau pelonggaran likuiditas. Tujuannya adalah mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam model Mundell-Fleming sendiri, penurunan suku bunga domestik menyebabkan sebagian modal keluar atau mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Permintaan terhadap valuta asing pun meningkat sehingga rupiah mengalami depresiasi. Depresiasi rupiah ini membuat barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah bagi konsumen luar negeri. Sementara itu di saat yang sama, barang impor menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik. Dalam kondisi tertentu, ekspor pun meningkat dan impor pun menurun, sehingga ekspor neto pun akan menjadi membaik. Karena itulah, pada sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter memiliki dampak yang relatif kuat terhadap output melalui perubahan nilai tukar. Meskipun tetap harus kita ingat bahwa kebijakan moneter juga memiliki biaya. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan harga-harga barang impor, baik yang terkait energi, terkait bahan baku, mesin, bahkan bahan pangan tertentu. Hal ini justru menimbulkan inflasi impor. Selain itu juga, perusahaan yang memiliki utang dalam dolar Amerika akan menghadapi kenaikan beban pembayaran dalam rupiah. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menahan depresiasi, tekanan terhadap rupiah dan inflasi dapat dikurangi. Tetapi konsekuensinya, kredit justru menjadi lebih mahal, investasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Dengan demikian, kebijakan moneter akan mengalami dilema. Bank Indonesia harus menyeimbangkan antara stabilitas rupiah dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang lebih efektif? Berdasarkan model Mundell-Fleming, kebijakan moneter lebih efektif untuk merespons gejolak eksternal yang bersumber dari arus modal keluar, pelemahan rupiah, atau tekanan inflasi impor. Misalnya, kalau terjadi kenaikan suku bunga global, investor pasti menarik dana dari Indonesia dan rupiah akan mengalami tekanan. Dalam situasi yang seperti itu, kebijakan moneter dapat merespons lebih cepat melalui pengaturan suku bunga acuan yang lebih wajar, operasi moneter, dan stabilisasi pasar valuta asing. Sebaliknya, apabila masalah utamanya adalah perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat, kebijakan fiskal lebih tepat digunakan.
Pemerintah bisa saja memberikan bansos kepada kelompok-kelompok rentan dan menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi agar tetap bisa bersambung. Jika gejolak global berupa kenaikan harga energi atau pangan, kebijakan yang paling tepat justru adalah kombinasi dari keduanya. Kebijakan moneter perlu untuk menjaga ekspektasi inflasi, sementara kebijakan fiskal perlu untuk memberikan perlindungan sosial yang terarah kepada masyarakatnya. Dengan kata lain, kebijakan moneter berfungsi sebagai penjaga stabilitas nominal dan eksternal. Sedangkan kebijakan fiskal berfungsi sebagai penyangga sektor real dan distribusi pendapatan. Dari analisis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam konteks Indonesia yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali dan memiliki mobilitas modal yang cukup tinggi, kebijakan moneter relatif lebih efektif untuk menjaga stabilitas rupiah dan menghadapi gejolak eksternal jangka pendek. Namun, kebijakan moneter tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan di dalam negeri. Pengetatan moneter memang dapat menahan depresiasi, tetapi juga bisa mengurangi tingkat kredit, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pelonggaran moneter dapat mendukung pertumbuhan, tetapi bisa berisiko memperbesar tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Kebijakan fiskal juga memiliki keterbatasan. Kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong perekonomian, tetapi berisiko meningkatkan impor, defisit anggaran, dan kebutuhan pembiayaan melalui utang apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, kebijakan yang paling efektif adalah perpaduan dari kedua kebijakan tersebut, yakni kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal. Bank Indonesia perlu menjaga kredibilitas inflasi, stabilitas rupiah, dan likuiditas pasar. Pemerintah perlu menjalankan kebijakan fiskal yang sifatnya counter-cyclical, tetapi tetap prudent dan diarahkan pada perlindungan sosial, produktivitas ekonomi, serta penguatan sektor ekspor. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya merespons gejolak global secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. Sekian paparan analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.